Warga Desa Setu Kulon, Kecamatan Werhu, keluhkan pembagian BPNT dan PKH, tuding tidak tepat sasaran. Global Expos TV Kabupaten Cirebon program pemerintah berupa bantuan sosial yang disingkat, Bansos, itu merupakan bagian dari usaha guna menyejahterakan masyarakat. Selain itu, diberikannya Bansos tersebut untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar, serta meningkatkan taraf hidup penerimanya. Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014, tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Sehat, untuk membangun keluarga produktif. Program-program Bansos, itu untuk rakyat yang mencakup, program Indonesia Pintar atau disingkat PIP, program Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat JKNKIS, program Keluarga Harapan yang disingkat PKH, dan Bansos Rastra atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Namun, apakah pemberian bansos itu sudah sesuai dengan sasaran? Hal ini dikomentari oleh pemerhati masyarakat Desa Setu Kulon, Kecamatan Werhu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Yogi, yang mendengar langsung keluh kesah warganya, langsung beranjak mengomentari. Menurut Yogi ketika diwawancarai Global Expos TV, pada Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022, dirinya sangat menyayangkan tindakan pemerintah Desa Setu Kulon, terkait adanya program PKH dan BPNT yang menurutnya tidak tepat sasaran, karena mestinya pihak Desa Setu Kulon tanggap terhadap keluhan warganya, ketika ada data yang memiliki ATM, namun mereka tidak mendapatkannya, dan mestinya itu konfirmasi ke Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, bukan malah ungkang-ungkang kaki, hingga seperti ini akhirnya masyarakat Desa Setu Kulon jadi bertanya-tanya, kenapa sama-sama warganya, kok, saya tidak mendapatkannya, ujar Yogi. Untuk itu saya selaku pemerhati warga Desa Setu Kulon, meminta kepada Kemensos, dan Pak Presiden Insinyur Joko Widodo, bisa dapat memvalidasi data warga yang benar-benar berhak menerima bantuan, tutup Yogi. Seperti yang dialami para warga Desa Setu Kulon, kartunya ada akan tetapi tidak menerimanya, Camat Werhu, ketika diminta tanggapan adanya keluh kesah warga Desa Setu Kulon, tentang bantuan sosial non-tunai dan bantuan langsung tunai, dia menjawab dengan sigap dan tanggap, oke, nanti akan saya undang PKH-nya dan juga BPNT-nya, dan puskesosnya juga saya undang, untuk saya minta keterangan termasuk UU-nya, kata Camat Werhu. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada, agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Beru dan Sukadi mengabarkan. Bagaimana nih tanggapan dari Ibu Nunung yang jelas tidak mendapat bantuan sementara kondisinya memang sangat membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Syahrial, tokoh masyarakat atau masyarakat pemerhati. Saya sangat prihatin ketika mendengar pengaduan dari salah satu warga, dari salah satu PKH maupun BPNT yang jong itu, beliau selalu tidak memenuhi keinginan kami, tidak memuaskan apa yang memang kami butuhkan, keterangan-keterangan itu, atau tidak disalurkan. Oh, harusnya Bapak itu lebih spesifik bertanya ke dinas sosial contohnya, atau pendamping di atasnya ada pendamping kecamatan, pendamping kabupaten. Makanya kemarin terakhir itu kebetulan ada kunjungan dari kementerian, kami pun sudah, yang kebetulan beliau selama ini menerima bantuan berupa PKH maupun BPNT. Dan di sini tertera di rumahnya yang sangat miris sekali. Di sini pun tercetak bahwa beliau itu salah satu penerima atau keluarga prasejahtera. PKH-nya juga jelas di sini terpampang. Dengan kondisi masih punya anak balita, anak sekolah, kami menerima keluhan beliau selama ini PKH-nya di pemberitahuan ataupun
berupa baik statement, berita acara resmi dari pihak-pihak terkait, entah dari dinas atau dari pihak lainnya, entah dari perbankan atau apa. Dengan kondisi rumah yang seperti ini pun beliau seharusnya layak menerima bantuan berupa rutilahu. Contohnya boleh bergeser atau ke sebelah Pak, jendela rumah saja tidak ada kacanya. Kondisi beliau mungkin ada beberapa, bisa dilihat nanti bahwa kondisi beliau itu sangat-sangat miris sekali. Sedangkan selama sekian bulan atau mungkin sekian tahun terakhir, bantuan beliau baik berupa PKH maupun BPNT dihentikan. Itu dihentikannya mulai kapan, Pak? Monggo Mbak, ketika terakhir tidak menerima bantuan itu di bulan dan tahun berapa? Tahun 2020. Di 2020. Ada nggak berita acara dari Puskesmas ataupun dari pendamping BPNT ataupun TKSK itu sendiri, Pak? Ketika saya konfirmasi melalui telepon dan sudah ketemu langsung dengan pendamping baik dari desa Setuwetan maupun Setutulor, mempertanyakan terkait permasalahan ataupun pihak-pihak terkait. Bapak Jokowi juga mudah-mudahan bisa memperhatikan terkait keluhan masyarakat ini melalui jajaran-jajarannya. Berarti tidak ada berita acara, intinya seperti itu ya Pak ya? Betul, tidak ada berita acara resmi dari pihak dinas maupun pihak perbankan. Siap, terima kasih Pak ya. Nama saya Ibu Sani. Saya tuh Pak, waktu suami saya meninggal tuh Pak ya, belum dapat sampai sekali. Waktu ganti kakak aja tuh Pak, BPNT nggak keluar, tapi KH sih masih dapat. Soalnya kartunya punya dua sih Pak, ganda. Katanya kalau yang ganda, satunya jadi mati ya. Tapi saya jarang nggak apa-apa. Tapi ya PKH-nya juga nggak keluar Pak, sedangkan saya makannya anak yatim Pak ya, kasihan. Harapan Ibu sendiri bagaimana Bu? Nah, harapan Ibu sendiri ya pengennya sih dapat lagi, pengen dibantu Pak. Oh ya udah. Terus gimana ya, kasihan anak yatim masih sekolah. Itu dari tahun berapa Bu udah nggak dapat bantuan? Apanya BPNT? BPNT sih waktu suami saya meninggal tuh Maret tahun 2001 dah. 2001 kayaknya sih Pak, kan belum 3 tahun suami saya tuh Pak. 2021. Kalau PKH kayaknya sih bulan 2-an nggak keluar. Ada di tabungannya juga bulan 2 atau bulan 4 ya Pak ya. Bantuan yang 3 bulan ini dapat Bu? Enggak dapat apa-apa. Makanya saya sembuh buta Pak. Ya, terima kasih Bu. Sembuh gajinya Pak. Hasil daripada Kemensos ya kemarin yang turun di desa Situetan itu kami baru melakukan langkah-langkah mengidentifikasi. Pertama kami akan memanggil PKH, terus TKSK, dan kemudian kami juga meminta klarifikasi ke beberapa tokoh masyarakat yang ada di Situetan seperti Pak Yogi, ini sudah ada orangnya di depan saya. Jadi kemarin itu Kemensos kesini itu memang kami juga tidak diundang posisinya Pak. Tapi kita akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut dari Kemensos itu, dan kita juga akan mencoba melakukan random cek dan recheck kepada KPM tadi permasalahan yang dipermasalahkan oleh Kemensos yang ada di sekitar wilayah kecamatan. Saya hanya bisa menjawab itu dulu mungkin. Nanti untuk KPM yang namanya sudah tidak aktif Pak, padahal memang layak, itu apa nih langkah dari kecamatan? ya kita kan nanti akan mencoba memanggil PKH dengan BNI. Kita akan ke BNI. Kenapa alasannya? Sehingga sudah ada ATM-nya tapi belum ada uangnya gitu.